Ketua, Ya. tadi sempat saya menyinggung bagaimana kemudian dinamika yang terjadi di Gedung Udayana ini. Gitu. Salah satu yang paling menarik perhatian beberapa hari terakhir adalah kaitan dengan bagaimana kemudian sejumlah fraksi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ingin melakukan hak interpelasi kepada Gubernur NTB. Ini sejauh ini seperti apa keseriusannya, atau ini hanya ya sekedar geletak sambal, atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi kalau saya lihat perkembangan wacana hak interpelasi itu awalnya kan digagas oleh teman-teman dari fraksi Partai Demokrat. Dan sesungguhnya hak interpelasi itu tidak dalam bentuk fraksi. 10 orang anggota saja bisa mengajukan, tidak harus dia dalam satu gabungan harus besar gitu. Tapi karena apa yang mereka pertanyakan, apa kan namanya hak interpelasi itu adalah hak meminta keterangan kepada gubernur terhadap sesuatu masalah yang menimbulkan gejolak yang besar di dalam masyarakat. Lah sekarang gejolak apa, kondisi apa yang mereka pertanyakan? Karena apa yang menjadi pertanyaan kawan-kawan itu sudah diberikan tanggapan, jawaban pada saat kami rapat antara Banggar dengan pimpinan komisi dengan TAPD. Jadi sudah diberikan jawaban dan teman-teman semua mendengar jawaban itu mengiyakan bahwa akan ada terobosan upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan apa yang dipertanyakan. Oke. Tapi kalau kita lihat salah satu poin yang dipertanyakan oleh anggota DPR, kenapa kemudian ingin interpelasi, itu adalah salah satunya kaitan dengan industrialisasi kita yang masih dilihat kok ini gubernur kampanye industrialisasi tapi nyatanya kosong gitu. Banyak hal lah yang ingin ditanyakan, tetapi kan semua itu tidak simsalabim. Ini kan bentuk proses gitu. Insya Allah kan gubernur ini baru jabatan 2 tahun, tahun ketiga akan dilaksanakan dan seterusnya. Lalu berbagai hal yang dipertanyakan, terutama juga soal hutang Pemprov terhadap pihak ketiga juga akan diselesaikan. Itu seperti apa perkembangannya sekarang? Meskipun sudah diberikan penjelasan, tapi saya lihat riak-riak kecil masih terjadi di anggota DPR tetap melakukan interpelasi. Saya kira begini, ini kan masih dalam proses. Kita menunggu proses yang dilakukan oleh Pemprov. Ini kan tidak bisa waktu itu sebentar. Makanya dalam rapat antara Banggar dengan TAPD itu, TAPD minta waktu untuk menyelesaikan. Mudah-mudahan minggu kedua, minggu ketiga Februari ini sudah ada reportnya. Ya. Tapi kemungkinan besar tidak akan terjadi itu karena sudah ada penjelasan itu. Insya Allah tidak akan. Mudah-mudahan tidak akan terjadi. Oke. Bu Ketua, bagaimana melihat pola komunikasi antara legislatif dan eksekutif ini sehingga muncul riak-riak seperti ini? Ya. Sesungguhnya pola komunikasi yang dibangun antara eksekutif dengan legislatif selama ini sangat bagus lah. Semua itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Tapi sekarang ini kan ada persoalan COVID. Persoalan COVID ini menyebabkan segala macamnya itu terganggu. Mohon maaf, APBD kita refokusing. Anggaran yang harusnya bisa terbayarkan menjadi terhutang. Ini bukan karena kesalahan sesungguhnya, kesalahan Pemprov 100%, tapi ini karena persoalan keadaan kondisi karena COVID itu. Gitu. Ini harus sama-sama kita pahami. Dan pihak eksekutif juga harus lebih awal menyampaikan berbagai keadaan itu lebih awal ke DPR mestinya. Ini kan ada kebuntuan kemarin, sempat beberapa minggu tidak terjadi komunikasi yang baik karena masing-masing kita ini sibuk. DPR sibuk dengan beberapa kegiatan, eksekutif juga sibuk sehingga tibalah pada puncaknya akhir tahun sehingga kita tuh agak kelabakan gitu. Itu ada satu penyebab itu. Tapi kalau dilihat Bu Ketua, kedepannya apa yang harus dilakukan oleh baik itu pemerintah daerah terutama seperti yang dikatakan oleh Bu Ketua tadi, pariwisata kita, daerah Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu sektor andalan pariwisata di Indonesia sekarang ini tentu memiliki dampak yang paling serius terhadap COVID-19 ini. Banyak pengangguran, hotel-hotel kemudian sepi pengunjung, destinasi wisata juga makin ini. Apa seharusnya yang dilakukan oleh Pemda dalam hal ini gubernur bersama jajarannya sehingga hal-hal yang terjadi atau situasi seperti ini bisa segera teratasi dan setidaknya ada solusi. Iya, saya mendengar berita, kita sama-sama mungkin mendengar juga Menteri Pariwisata sampai berkantor di Bali.
Itu untuk satu cara mengatasi persoalan pariwisata. Bentuk seriusan. Bentuk seriusnya. Tentu juga imbas dari kantor Menteri Pariwisata di Bali juga memiliki imbas di NTB, karena kita juga sama menjadi dominasi wisata kita kan sekarang ini kan sudah yang selama ini begitu besar kita dapatkan dari mancanegara maupun lokal, wisatawan dalam negeri, itu sekarang kan imbasnya luar biasa, terpuruknya luar biasa. Nah, karena itu harus ada upaya dari tidak hanya pemerintah provinsi, tapi upaya dari pusat untuk membantu teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata ini, diberikan subsidi lah apalah, itu harus ini. Kalau enggak mereka kolaps semua. Bayangin, dari listrik saja mereka tidak ada pemasukan, tapi harus bayar listriknya harus tepat waktu. Kalau enggak kan diputus. Ini makanya kemarin ada upaya kami di DPRD melalui Komisi 2 bertemu dengan jajaran manajemen PLN untuk membantu hotel-hotel agar tidak dikenai beban yang begitu besar. Dan alhamdulillah itu mungkin waktu itu saya minta tolong Pak Mori yang menginisiasi itu supaya itu bisa terselesaikan lah soal itu. Yang kedua, banyak PHK yang terjadi. Teman-teman yang di PHK itu harus, nah dengan refokusi anggaran kan diberikan kepada teman-teman yang bekerja di sektor pariwisata. Saya kira itu banyaklah, tetapi kan tidak cukup hanya bantuan secuil, tetapi ini mereka imbas daripada PHK mereka kan luar biasa, menyebabkan pendidikan anaknya terganggu, kehidupan mereka juga terganggu. Ini yang perlu mungkin ke depan Pemprov harus betul-betul mencari terobosan terhadap keadaan ini. Tapi Pemprov sendiri apa kira-kira hal yang luar biasa yang dinilai oleh Bu Ketua sendiri yang sudah dilakukan untuk mengatasi semua persoalan ini? Kita lihat juga Pak Gubernur kan jalan-jalan terus nih, turun ke masing-masing dusun, bahkan sampai ke dusun-dusun. Apa hasil yang sudah dilihat oleh Bu Ketua? Karena kita COVID ini kan sudah hampir 1 tahun nih. 1 tahun sudah berjalan, setidaknya mungkin harus ada evaluasi yang bisa dilakukan oleh Pemda untuk memberikan melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan lah, di luar biasa begitu. Iya, kita kemarin berharap 2021 COVID itu semakin rendah, semakin sedikit gitu. Tapi faktanya sekarang COVID semakin naik gitu. Ini fakta ya, kita bicara fakta. Lalu kerja-kerja sudah dilakukan oleh Pemprov, sudah banyak sesungguhnya. Tapi dengan panjangnya siklus COVID ini semakin mengurus dana APBD kita. Yang dana kita memang kecil. Tetapi dengan semakin naiknya angka COVID, mau tidak mau, wajib hukumnya sekarang lagi akan ada refocusing tahap kedua. Nah, tahap kedua refocusing ini kan akan dianggarkan untuk pembelian vaksin untuk semua masyarakat, sesuai dengan instruksi dari pusat. Nah, ini juga kan tidak bisa kita main-main terhadap keadaan ini. Satu sisi kita butuh ekonomi, perbaikan ekonomi, kita butuh stimulus. Satu sisi kita butuh vaksin untuk masyarakat. Dua hal ini menjadi penentu dalam upaya untuk kembali memperbaiki kondisi masyarakat. Tidak bisa salah satu ditinggal nggak bisa. Harus dua-dua berjalan. Stimulus ekonomi berjalan, vaksin berjalan, harus. Artinya tidak kemudian vaksin yang didahulukan, stimulus ekonomi didiamkan. Nah, tidak bisa, harus dua-dua. Karena kalau pangan kita terabaikan, kondisi keadaan masyarakat kita terabaikan, meskipun dia kuat dari kesehatannya, tapi makannya nggak ada, kan bahaya, imun mereka akan turun kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Karena itu rapat-rapat lanjutan yang akan dilakukan oleh Banggar dengan TAPD itu kan bahas itu. Saya kira refocusing ini kan sedang akan dilakukan oleh Pemprov. Tentu kita akan berikan masukan-masukan untuk Pemprov untuk mengatasi dua hal ini. Oke, Bu Ketua, kalau kita lihat seperti yang disampaikan tadi, tentu dengan COVID ini juga refocusing anggaran dan lain sebagainya, transfer pusat ke daerah juga semakin mengecil begitu. PAD kita juga semakin mengecil. Apa upaya yang harus dilakukan oleh Pemprov untuk setidaknya menormalisasi atau mengecat kembali PAD kita biar seperti semula, atau kalaupun tidak bisa seperti semula ya minimal bisa lebih baik lah dibandingkan dengan 2019 kemarin. Iya, makanya itu saya kira perlunya membangkitkan UMKM, membangkitkan sektor-sektor pengusaha kecil ini untuk terus bangkit. Sekarang kan yang paling laris adalah kuliner. Dalam kondisi COVID ini orang butuh makanan, orang butuh kuliner, orang butuh refreshing, penyegaran, keluar rumah hanya untuk membeli makanan yang mereka anggap cukup, yang murah, yang enak dan bergizi gitu. Tetapi satu sisi juga Pemprov juga tidak bisa
hanya berbicara soal industri, manakala sektor UMKM yang kecil-kecil ini harus kita bangkitkan. Makanya kalau kita bicara tentang ini, utama oleh pemerintah adalah bagaimana dia memberikan support, memberikan subsidi untuk UMKM. Ini harus dilakukan tahap awal, kalau menurut saya ya. Karena itu harusnya dari sekarang sehingga ekonomi masyarakat itu bisa berjalan. Bisa bangkit, bisa berjalan. Ini kan menaikkan PAD kita gitu. Kalau enggak, saya kira kita semua akan kembali kepada keadaan yang jauh lebih jelek dari tahun 2020. Untuk saat ini bagaimana Bu Ketua melihat perhatian Pemprov terhadap sektor UMKM, mungkin kayak semacam startup kita juga? Saya kira sudah banyak diberikan oleh pemerintah. Saya kira sudah ada bentuk-bentuk bantuan permodalan diberikan oleh Pemprov. Ya. Tapi ke depan tentu ini harus lebih ditingkatkan, harus lebih diperbesar anggaran itu. Oke, Bu Ketua, kalau kita melihat Bu Ketua juga kan turun ke dapil di saat COVID-19 ini, apa hal-hal yang mereka sampaikan kepada Bu Ketua sendiri untuk menjadi aspirasi mereka untuk disampaikan kepada pemerintah daerah? Iya, pada saat saya kunjungan dapil, saya juga terheran di lapangan. Banyak masyarakat kita tidak taat pada prokes, tidak memakai masker. Mereka seolah-olah menganggap belum antara percaya dan tidak terhadap COVID ini. Masih banyak masyarakat yang belum mempercayai ada COVID ini. Seolah-olah ini sesuatu yang dibuat-buat oleh pemerintah. Ada, tidak semua sih ada. Karenanya setiap saya turun, saya bawa masker, saya bawa hand sanitizer, saya bagikan. Dan bahkan di situ ada foto saya. Karena kalau tidak begitu, apapun permintaan masyarakat, saya bilang dalam kondisi begini ini tidak bisa dikabulkan. Karena dana kita tergerus pada untuk perbaikan atau untuk kepentingan COVID. Saya bilang sama mereka, minta apapun saya bilang nggak bisa. Anda ini kan tidak menyadari. Betul di tempat kita tidak ada COVID, saya bilang, tapi suatu saat dengan tidak pakai masker, dengan kerumunan yang banyak, ada orang lain datang yang kita tidak tahu orang itu OTG, sehingga kenalah Anda ini. Sekarang imbasnya saya bilang, desa kita tidak COVID, desa lain COVID. Itu semua dana itu tergerus untuk kepentingan COVID yang ada ini. Sehingga mereka apapun dia minta, untuk sementara ini tidak bisa pemerintah penuhi. Dan faktanya seperti itu. Beda dengan dulu kan. Dulu masih bisa kita menyalurkan segala macam bantuan. Sekarang kan terbatas sekali. Kondisi keuangan kita terbatas, hutang kita masih ada. Sehingga kami juga tidak berani los-losan bisa membantu masyarakat. Ya aspirasi permintaan mereka ada penambahan biaya-biaya untuk segala macamnya, termasuk mereka selalu minta di desa itu disiapin ada ambulan, disiapin ada untuk terop misalnya, kursi dan seterusnya. Saya bilang sementara ini anggaran yang Anda butuhkan itu kita tidak bisa berikan. Sesedot untuk COVID. Iya. Karena Bu Ketua menyinggung kaitannya dengan masyarakat yang masih belum taat dengan protokol kesehatan. Belakangan ini, hari-hari kemarin ini dihebohkan nih berita yang lagi viral kaitannya gubernur bersama SKPD dan lain sebagainya yang dinilai ini persepsi masyarakat yang banyak kemudian dikritik di sosial media juga, yang sedang mandi di kolam dan itu rame-rame seolah-olah tidak memenuhi dan mematuhi protokol kesehatan. Ini kan masyarakat jadi berpikir kembali, pemimpin kita aja seperti ini, bagaimana dengan kita? Iya. Memang ini mohon maaf ya, situasi yang tidak memungkinkan kalau gubernur juga harus pakai masker dalam kolam. Ini juga harus dipahami. Jadi, tetapi yang harus kita pahami bersama memang sekarang kampanyenya lagi tidak 3M, tapi 5M. Artinya apa? Di samping kita cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilisasi. Kita mengurangi kegiatan-kegiatan itu yang harus dipahami oleh siapapun itu gitu. Lah kita harus jadi contoh yang baik lah. Makanya kalau saya insya Allah pada saatnya kita melakukan kegiatan-kegiatan tentu kita harus patuhi 5M. Tapi paling tidak memang pemimpin harus memulai ya, gerakan harus itu. Pemimpin memulai. Sehingga masyarakat juga bisa secara merata bisa menerima. Iya, tapi saya tidak menyinggung soal Pak Gubernur karena kondisinya kan di lapangan, dia sedang di kolam. Saya kira tidak bisa dihindari itu. Ya. Jadi kondisi yang saya kira kondisi seperti itu, tapi sebaiknya Pak Gubernur juga harus lebih hati-hati lah. Oke, tapi kalau dilihat secara general dari para pemimpin-pemimpin
mungkinkah karena ketidakpercayaan atau seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua tadi, masyarakat masih belum percaya sepenuhnya, atau jangan-jangan memang karena pemimpin kita yang masih belum serius juga menghadapi COVID-19 ini, sehingga masyarakat juga ya akan seperti itu, atau seperti apa? Kalau pemimpin, saya kira semua sudah dilakukan dengan baik ya, prokes, Perda sudah ada, Perda 7 tahun 2020 sudah ada, semua aparat bergerak untuk mencegah pengembangan COVID, baik itu aparat kepolisian, TNI, pemerintah daerah, Pol PP, semua bergerak untuk meminta masyarakat mentaati protokol COVID. Tapi kita berbicara tidak dalam sudut pandang yang kecil, tetapi NTB ini kan luas. Kita berapa banyak sih jangkauan aparat bisa untuk memberikan pemahaman dan baik kepada masyarakat. Dan yang saya bicara adalah komunitas masyarakat yang di dusun-dusun, masyarakat di pedesaan yang jauh dari ibu kota. Iya, ini yang masih belum paham. Karena itu saya kira ini harus aparat desa, aparat kelurahan, kepala dusun, kepala lingkungan, ini harus betul-betul memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat. Jadi tidak hanya tugas Pemprov, tetapi tugas kita semua lah untuk melakukan itu. Baik, terima kasih Bu Ketua atas waktunya. Mirsa, itu dia perbincangan kami bersama Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Ispi Rupaida. Banyak hal yang kita gali tentang beliau, mulai dari bagaimana profil beliau, kemudian juga kinerjanya sebagai seorang politisi perempuan, hingga hubungan legislatif dan eksekutif. Sampaikan terus spesial interview di episode berikutnya bersama tokoh-tokoh yang lain.